bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka di dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Ketika diceritakan di dalam kitab Kejadian, Kain membunuh Abil, adiknya, dan kemudian diminta tanggung jawabnya oleh Tuhan atas kejadian itu, dosa pembunuhan, bahkan saudaranya sendiri. Apakah saya harus menjadi penjaga adik saya? Itu ungkapan yang tidak penuh persaudaraan. Dan bacaan dari kitab Kejadian hari ini diceritakan bahwa dosa makin meluas. Akibat-akibat dosa itu makin meluas. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan apa yang kemudian dikatakan, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Karena itu menjatuhkan hukuman pengadilan terhadap kejahatan manusia. Tetapi juga lebih, meski demikian, ada kasih juga terhadap mereka, terhadap dunia yang telah tercipta ini. Karena Nuh diselamatkan. Nuh yang masih ada seseorang yang hatinya baik.
Nuh dan seluruh keluarganya, seluruh hewan-hewannya yang dianggap supaya sepasang lengkap, bawalah di dalam perahu, akan diselamatkan. Masih ada hati juga dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kedatangan Yesus di dunia ini seperti diceritakan di dalam Injil, agar orang percaya. Mukjizat-mukjizatnya dibuat oleh Yesus agar orang percaya. Tetapi orang-orang Farisi dan orang-orang Herodes, orang-orang Farisi hanya mencari kesalahan-kesalahan, mencari kesalahan-kesalahan, tidak mau percaya kepada Yesus. Maka kepada murid-muridnya dikatakan, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Ragi itu membuat adonan semua, adonan menjadi punya pengaruh atas makanan itu. Kalau dikasih ragi lalu merata kemana-mana rasanya. Demikian juga kepada murid-muridnya, hati-hatilah pada ragi orang Farisi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara semua yang terkasih, marilah kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kendati dosa merajalela, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka yang dengan tulus mengabdi kepada Allah. Kendati banyak orang dan dosa merajalela, bahkan dikatakan Tuhan menyesal menciptakan manusia, tetapi masih punya hati untuk menyelamatkan. Dan melalui Yesus banyak orang diselamatkan karena belas kasih-Nya. Kita hening sejenak.